Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Novita Indah dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil observasi kami di sekolah SMA 27 Jakarta. Sebelumnya anggota kelompok kami terdiri dari Arman Raffi Muhammad, lalu ada Miskatul Adawiyah, dan saya sendiri Muhammad Davinsyah, ada Nabila Fifarasya, Riko Ramanda, Rifki Rahandika, dan yang terakhir ada Salma Putri Yulizar. Berikut adalah rangkuman hasil wawancara kami. Oke, berikutnya saya akan memaparkan profil sekolah yang dimana menjadi tempat kita melakukan survei atau observasi. Nah, sekolah ini sekolahnya bernama SMA 27 Jakarta yang berada di Jalan Mardani Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat, yang memiliki NPSN 201000223 dan ini ialah merupakan SMA negeri dan status kepemilikan ialah mempunyai pemilik pemerintah daerah dan nomor teleponnya 0214245969, faxnya juga 0214205128 dan email sekolahnya ialah sman27jakarta@yahoo.co.id. Oke, selanjutnya ada visi misi dari SMA Negeri 27 Jakarta, yaitu yang pertama ada visinya, ada menghasilkan lulusan yang mulia, berprestasi, dan berdaya saing. Lalu ada misinya, yaitu yang pertama ada meningkatkan kebermaknaan aktivitas keagamaan, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab serta peduli terhadap lingkungan, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui kegiatan, peningkatan mutu dan sarana pembelajaran, meningkatkan jumlah siswa yang diterima di PTN, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan SDM menuju profesionalisme kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan yang terakhir ada meningkatkan apresiasi seni, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, berikut adalah profil narasumber yang dimana pada hari itu kami mewawancarai dua guru sekaligus, yaitu Bu Dini Astuti, SPD, selaku staf bidang kurikulum dengan email di iniastuti@sman27jakarta.sch.id, dan juga ada Dr. Randa Haji Ani Suryani, MPD, selaku guru bimbingan konseling dengan email anisuriani@sman27.scha.id. Oke, selanjutnya adalah penggunaan kurikulum Merdeka. Jadi pada SMA 27 Jakarta, kurikulum Merdeka baru diterapkan pada kelas 10, sedangkan kelas 11 dan kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013 dan masih terdapat penjurusan. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa kurikulum Merdeka baru diterapkan pada kelas 10, yaitu pada tahun 2022. Jadi saat ini, SMA Negeri 27 Jakarta memiliki dua kurikulum, di mana kelas 10-nya yaitu kurikulum Merdeka, dan kelas 11 dan 12-nya itu kurikulum 2013. Dan tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk sekolah karena tentunya terdapat perubahan dari kedua kurikulum tersebut. Ready, next. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka sendiri. Jadi untuk kelebihannya yaitu para siswa sudah memahami atau sudah tahu apa yang menjadi arahan minat mereka. Siswa hanya tinggal mengetahui apa yang menjadi tujuan mereka untuk perguruan tinggi nantinya. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa kurikulum Merdeka ini memang tidak memiliki penjuruan. Jadinya para siswa atau peserta didik itu nantinya lebih terarah gitu, kayak minatnya mereka tuh apa. Bisa langsung ditentukan dari kelas 11 sampai nantinya ke perguruan tinggi. Boleh di next untuk kekurangannya. Nah, kalau misalnya ada kelebihan, berarti tentunya juga ada kekurangan. Kekurangan yang pertama dari berlakukan kurikulum Merdeka di SMAN 27 Jakarta ini, minat dan bakat peserta didik masih bisa berubah pada saat penjurusan di kelas 11 nantinya. Terus karena tidak adanya KKM di kurikulum Merdeka ini di SMA ataupun SMK, dikhawatirkan nantinya perguruan tinggi itu tidak dapat menerima hasil rapot dari siswa-siswi lulusan kurikulum Merdeka. Jadinya tantangannya berada di pundak
perguruan tinggi juga, mereka siap atau tidak dengan lulusan dari kurikulum merdeka. Boleh di next? Terus kita lanjut ke output yang diharapkan dari kurikulum merdeka. Jadi kemarin kita bertanya pada narasumber, output apa sih Bu yang diharapkan oleh dari lulusan peserta didik di kurikulum merdeka ini? Nah, jadi guru itu menjabarkan siswa yang memiliki kemandirian dan kreativitas yang tinggi. Terus output yang kedua itu dapat mengambil keputusan dengan tepat dan cepat, terus memiliki rencana yang matang untuk masa mendatang. Karena yang digodok di dalam kurikulum merdeka ini adalah proses dan progresnya. Meskipun proses hanya sedikit, tapi itu yang tetap diapresiasi oleh guru. Meskipun hanya peningkatan sedikit, itu adalah proses, tetap proses dari siswa tersebut. Boleh next? Selanjutnya kita masuk ke sistem penilaian dari kurikulum merdeka. Yang pertama adalah penilaian diagnostik dan non-diagnostik, di mana penilaian ini dilakukan saat awal masuk kelas 10. Jadi penilaian diagnostik ini dinilai oleh guru mata pelajaran seputar pelajaran umum, misalnya matematika, bahasa Indonesia, dan tentunya soal yang diberikan juga soal ringan dan sederhana seperti perkalian, kewarganegaraan, dan sebagainya. Sedangkan penilaian non-diagnostik ini dinilai oleh guru BK dengan menggunakan angket yang berisi biodata secara umum. Lalu mata pelajaran yang mereka minati, rencana setelah lulus SMA akan melanjutkan kuliah pada universitas apa dan jurusannya apa. Agar nantinya kita dapat mengetahui gitu apakah jurusan yang mereka pilih sesuai atau tidak dengan mata pelajaran yang mereka minati. Karena jangan sampai nantinya mereka tidak paham mata pelajaran yang harus mereka pilih pada kelas 11. Dan maka dari itu guru harus menanyakan hal tersebut dari sedini mungkin, yaitu kelas 10. Dan juga tentunya tes ini juga dilakukan pada semester 2 mendatang dengan pertanyaan yang sama agar kita dapat mengetahui apakah pilihan mereka berubah atau sama. Selanjutnya ada penilaian sumatif atau PAS. Jadi ketika kurikulum 2013 anak kelas 11 atau kelas 12 ini melakukan penilaian akhir semester. Nah, sedangkan kelas 10 ini dinamakan dengan penilaian sumatif, yaitu penilaian yang dilaksanakan berdasarkan blok-blok yang ada di SMAN 27 Jakarta. Selanjutnya. Oke, yang ketiga, belum. Oke. Nah, yang ketiga ini ada penilaian proyek. Nah, penilaian proyek ini di mana para siswa diharuskan selama 1 tahun itu dapat membuat 3 proyek dengan tema yang sudah ditentukan oleh Dewan Guru. Nah, 3 proyek ini dibagi menjadi 1 proyek dilaksanakan di semester 1 dan 2 proyeknya dilaksanakan di semester 2. Nah, untuk penilaian proyek ini dinilai dari presentasi proposal yang dibuat oleh kelompok proyek tersebut yang nantinya dinilai langsung oleh guru pembimbing, penguji, dan wali kelas. Dan yang keempat adalah nilai rapot. Nah, untuk nilai rapot kurikulum merdeka dan kurtilas terdapat perbedaan, yang dimana kurikulum kurtilas nilai rapotnya dinilai dengan nilai A, B, C. Nah, pada kurikulum merdeka, ini nilai rapotnya dinilai dengan format seperti berkembang, layak, cakap, dan mahir. Lalu rentang untuk menentukan nilai tersebut disepakati oleh Dewan Guru dari masing-masing sekolah. Nah, tapi untuk penilaian lainnya seperti absen kehadiran, nilai sikap, keaktifan organisasi juga tetap dinilai seperti kurtilas. Boleh next. Oke, di sini ada lampiran bukti observasi kelompok kami bersama dengan guru SMAN 27, yaitu Ibu Dini dan Ibu Aini. Boleh di next. Di sini juga terdapat video singkat dari wawancara kami oleh kedua narasumber. Jadi beda antara SMA 27 dengan SMA 30 dengan 77 itu pasti beda. Karena itu dibebaskan. Kebijakan sekolah membuat tentangan. Baik, sekian kesimpulan dari hasil observasi yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.